Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ibu-ibu majelis ta'lim Qurrata A'yun yang mudah-mudahan Allah sayangi, Allah rahmati. Alhamdulillah, hari ini kita bisa berkumpul kembali, diberikan izin dan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa menimba ilmu Allah yang sangat luas ini, yaitu di surah Al-Fatihah, tafsir surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan Allah berikan kita kefahaman ilmu, mudah-mudahan Allah berikan kita wawasan, mudah-mudahan Allah berikan kita ilmu yang bermanfaat, yang nantinya bisa diamalkan. Ya, amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang telah lalu kita telah membahas beberapa ayat ya, surah Al-Fatihah, mulai dari isti'adzah, basmalah, kemudian Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Dan sekarang kita masuk kepada ayat yang kelima, yaitu ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Beberapa ayat sebelum ini merupakan sanjungan dan pujian bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya ayat kedua, Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Ar-Rahmanir Rahim, yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Maliki Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Itu semua adalah pujian kepada Allah. Dan yang ayat kelima ini agak berbeda. Karena yang kelima ini bukan pujian kepada Allah. Ini adalah ikrar kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita masuk kepada ayat yang kelima ini. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, lafaz ayat yang kelima ini adalah Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Rasulullah SAW membaca ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in dengan mentasydidkan ya-nya. Dengan mentasydidkan ya. Di sini ada dua ya, yaitu iyyaka dan wa iyyaka. Maka cara membaca ayat ini adalah ditekan dan dinaikkan nadanya ketika masuk huruf ya. Iyyaka. Iyyaka. Dan para imam-imam ahli Al-Quran, dan imam-imam yang terkenal seperti Imam Syafi'i, kemudian Imam Ahmad, Imam An-Nawawi, sangat menekankan hal ini, Bapak sekali, yaitu mentasydidkan huruf-huruf yang ditasydidkan oleh Rasulullah. Karena hakikatnya huruf tasydid itu adalah huruf yang double. Jadi misalkan di sini iya, ya tasydid, maka sebenarnya ada dua ya, dua huruf ya di sini. Kalau kita membaca dengan biasa saja, tidak ditasydid, maka seperti kita mengurangi satu huruf dalam Al-Quran. Dan hukumnya haram. Contohnya, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi i-nya panjang, ya-nya biasa. Padahal yang benar Iyyaka na'budu wa iyya. Jadi ditekan ya-nya. Dan ini merupakan salah satu kesalahan al-hanjali ya, kesalahan besar. Bahkan sampai bisa tidak sah sholatnya karena termasuk al-hanjali, bisa mengubah makna. Pernah kita bahas ya ini Ibu sekalian, ya tasydid, kalau dibaca tidak tasydid maka artinya bisa berubah.
Iyyaka artinya kepada cahaya matahari. Na'budu kami menyembah. Nah, ini kalimat yang tidak baik. Maka ketika membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka diperhatikan betul-betul ya tasydidnya. Mari kita lihat maknanya Ibu sekalian. Iyyaka artinya adalah hanya kepada engkau. Iyyaka hanya kepada engkau. Na'budu kami menyembah. Na'budu kami menyembah. Wa iyyaka dan hanya kepada engkau. Wa iyyaka dan hanya kepada engkau. Nasta'inu kami mohon pertolongan. Dan ini kalau bisa dihafalkan ya Ibu sekalian, artinya ya, karena kita orang Indonesia ya, bukan orang Arab. Jadi ketika kita membaca bahasa Arab, kalau bisa kita sudah hafal artinya. Apalagi ketika kita baca dalam sholat, biar lebih khusyuk, maka kita harus hafal artinya. Iyyaka na'budu, hanya kepada engkau ya Allah, kami menyembah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada engkau ya Allah, kami mohon pertolongan. Mudah-mudahan sudah hafal semua nggih Ibu sekalian. Jadi ini adalah ayat yang sangat penting. Ini adalah ikrar kita kepada Allah. Hanya kepada Allah kita menyembah. Hanya kepada Allah kita mohon pertolongan. Ibu sekalian yang dirahmati Allah, dari susunan katanya, maka ini ada sedikit yang aneh. Ada sedikit keunikan di sini. Coba kita perhatikan ya. Nah, kita ambil contoh iyyaka na'budu, dan ini berlaku pada iyyaka nasta'in. Kita lihat iyyaka na'budu. Hanya kepada engkau kami menyembah. Ini adalah susunan kalimat yang aneh, susunan kata yang aneh. Kenapa? Karena subjek dan predikatnya diakhirkan. Kalau kita pernah belajar bahasa Indonesia ya, ada subjek, predikat, objek, kan aturannya kan SPOK begitu. Tapi ini subjek predikatnya diakhirkan. Maka yang biasa, ya, susunan kata yang biasa adalah seperti ini. Jadi na'budu diawalkan, iyyaka diakhirkan. Jadi artinya kami menyembah hanya kepada engkau. Nah ini susunan kata yang pas, yang biasa kita dengar. Na'budu iyyaka, kami menyembah hanya kepada engkau. Na itu kami menjadi subjek, u'budu menyembah, na'budu jadi kami menyembah, subjek predikat, iyyaka kepada engkau, objek. Namun Allah mengajarkan kita hal yang lain. Dan Allah mengajarkan kepada kita susunan kata yang lebih kuat daripada ini, yaitu objeknya didahulukan. Jadinya seperti tadi, iyyaka na'budu. Ini sesuatu yang lebih kuat, yaitu hanya kepada engkau, ini lebih kuat. Hanya kepada engkau, na'budu, kami menyembah. Ini menunjukkan bahwasanya kita memberi perhatian yang lebih kepada iyyaka, hanya kepada engkau. Kita memberi penekanan yang sangat kuat di iyyaka, hanya kepada engkau. Artinya kita benar-benar menyembah hanya kepada Allah. Bedakan kalau dengan na'budu iyyaka, kami menyembah hanya kepada engkau. Ini seperti biasa. Na'budu atau na'buduka, kami menyembah engkau. Menyembah Allah. Biasa saja. Tapi kalau dibalik iyyaka na'budu, hanya kepada engkau kami menyembah, ini lebih kuat maknanya. Masya Allah. Jadi Allah mengajarkan kita ada bahasa yang sangat indah di sini. Iyyaka na'budu. Berlaku pula dengan iyyaka nasta'in. Ibu sekalian yang dirahmati Allah. Itu yang pertama ya. Jadi iyyaka diawalkan. Yang kedua, Allah menyebutkan kata iyyaka 2 kali. Yaitu yang pertama iyyaka na'budu, yang kedua iyyaka nasta'in. Kenapa Allah mengulang kata iyyaka kok 2 kali? Kalau menurut ahli bahasa ya, sebenarnya pemborosan. Karena bisa disingkat seperti ini.
Iyyaka na'budu wa nasta'in. Hanya kepada Engkau kami menyembah dan mohon pertolongan. Sebenarnya begitu ya. Jadi iyyakanya satu kali saja. Kalau saya diajari dulu guru bahasa Indonesia, pemborosan kata, ya, tidak boleh. Tapi bahasa Arab berbeda. Allah mengajarkan kita iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu ada maksud tersendiri. Yaitu menegaskan bahwasanya masing-masing itu harus ada perhatian khusus. Iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau kami menyembah. Wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau kami mohon pertolongan. Masing-masing ada perhatian khususnya. Makanya Allah memberikan iyyaka 2 kali. Dan ini menunjukkan bahwasanya kelezatan berbicara kepada Allah ketika dalam sholat ini sangat kuat. Karena iyyakanya ada 2. Hanya kepada Engkau ya Allah kami menyembah. Hanya kepada Engkau ya Allah kami mohon pertolongan. Ini lebih kuat maknanya. Masya Allah. Dan yang ketiga, Ibu sekalian, coba kita lihat kata iyyaka. Ini menunjukkan dhamir kata ganti orang kedua. Engkau kan, hanya kepada Engkau. Seolah-olah kita sedang berdiri di hadapan Allah secara langsung. Seperti ngobrol gitu. Iyyaka na'budu. Hanya kepada Engkau ya Allah kami menyembah. Bedakan kalau dengan k-nya diganti dengan hu misalkan. Atau iyyaha na'budu, iyyahu na'budu. Hanya kepada Dia, Allah, kami menyembah. Seperti enggak ngobrol, tapi kalau dengan ka, iyyaka, hanya kepada Engkau ya Allah. Seolah-olah kita ketika sholat itu berdiri langsung di hadapan Allah dan ngobrol langsung, berdialog langsung. Bukankah memang itu tujuan sholat? Wa aqimis sholata li dzikri, dan jalankanlah, berdirikanlah sholat untuk mengingatku. Jadi ketika sholat itu adalah waktu kita nyambung dengan Sang Pencipta. Waktu kita nyambung dengan Allah. Makanya seperti ngobrol, seperti dialog. Ada pembicaraan dengan Allah. Dan memang seperti pertemuan pertama kita, ketika kita membahas keutamaan Al-Fatihah, Allah kan juga menjawab ya, ketika kita mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah menjawab hadza baini wa baina 'abdi wa li 'abdi ma sa'al. Allah menjawab ini merupakan urusan antara aku dan hambaku saja, dan untuk hambaku dia akan memperoleh apa yang dia minta. Iyyaka na'budu ini urusan antara aku. Maksudnya ini adalah urusan Allah. Hanya kepada Engkau kami menyembah. Ini untuk Allah. Wa iyyaka nasta'in ini untuk kita. Hanya kepada Engkau kami mohon pertolongan. Ini untuk kita. Makanya, dan untuk hambaku lah apa yang dia minta. Jika kita membaca ayat ini, insya Allah doa kita akan terkabul. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Insya Allah. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, begitu indahnya balaghah, ilmu bahasa yang Allah buat di ayat ini. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dengan mengedepankan iyyaka, dengan mengulangi kata iyyaka, dan dengan menggunakan dhamir kata ganti kedua, seperti seolah-olah sedang ngobrol, sedang berbicara langsung dengan Allah. Ya Allah, hanya kepada Engkau ya Allah. Nah itu kan seperti kita sedang ngobrol dengan misalkan. Ibu sekalian dirahmati Allah, selanjutnya kita akan membahas makna dari iyyaka na'budu menurut Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ibnu Abbas adalah seorang sahabat yang sangat cerdas, sangat pintar, dan dia terkenal sebagai ahli tafsir Al-Quran di masanya, padahal masih kecil. Masya Allah. Mudah-mudahan Allah menjadikan anak-anak kita seperti beliau Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau mengatakan, apa makna iyyaka na'budu? Iyyaka na'budu maknanya adalah Engkaulah yang kami esakan. Hanya kepada Engkau kami takut dan berharap. Wahai Tuhan kami, bukan kepada selain Engkau kami menyembah. Jadi makna iyyaka na'budu ini adalah hanya kepada Engkau ya Allah. Kami takut berharap hanya kepada Engkau, bukan kepada selain Engkau. Hanya satu kepada Engkau saja, bukan kepada selain.
Sedangkan makna wa iyyaka nasta'in, kata beliau Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, dan hanya kepada engkaulah kami mohon pertolongan untuk taat kepadamu. Nah, ini saya garis bawahi, untuk taat kepadamu. Dan dalam semua urusan kami. Jadi kita mohon pertolongan itu terutama untuk taat kepada Allah. Pertolongan untuk apa? Untuk taat kepada Allah, untuk menyembah Allah dalam urusan kami. Dan dalam semua urusan kami. Makanya dalam penafsiran yang lain, dalam Ibnu Katsir, ada seorang ahli tafsir bernama Qatadah. Qatadah ini muridnya Ibnu Abbas kalau tidak salah. Qatadah, beliau mengatakan, makna iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu adalah Allah memerintahkan kepada kalian agar ikhlas ibadah. Ikhlas itu kan murni ya. Jadi sama seperti perkataan Ibnu Abbas, kita takut berharap hanya kepada Allah saja, bukan kepada selain Allah. Itu namanya ikhlas, murni. Ditujukan ibadah hanya kepada Allah. Dan kita mohon pertolongan dalam semua urusan kalian, kata Qatadah. Jadi semua urusan kita mintai pertolongan Allah. Karena kita sangat lemah. Karena kita tidak bisa melaksanakan apa-apa sendiri. Jadi, dan Qatadah mengatakan, kenapa kok iyyaka na'budu itu didahulukan? Dan iyyaka nasta'in kok di akhiran? Kenapa? Karena iyyaka na'budu lebih penting, yaitu ibadah, yaitu menyembah, kepada engkau kami menyembah. Tapi kalau iyyaka nasta'in, mohon pertolongan, itu sarana untuk ibadah. Makanya tadi, dan hanya kepada engkau kami mohon pertolongan untuk taat kepadamu. Maksudnya untuk menyembahmu. Makanya didahulukanlah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ternyata minta pertolongan di sini adalah yang utama adalah minta pertolongan untuk bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Makanya ada satu rahasia Ibu sekalian. Saya akan menyebutkan satu rahasia di sini. Kita sekarang sedang mengkaji Al-Qur'an. Al-Qur'an itu punya rahasia. Punya inti. Dari 30 juz Al-Qur'an, dari ribuan ayat itu, maka ada satu intinya yang bisa mewakili Al-Qur'an. Apakah itu? Itu adalah surat Al-Fatihah yang terdiri dari 7 ayat. Dan rahasia dari Al-Fatihah, inti dari Al-Fatihah. Jadi intinya inti. Jadi Al-Quran ini punya inti Al-Fatihah. Al-Fatihah juga punya inti. Nah ini, intinya adalah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Al-Fatihah ayat yang kelima. Jadi inti Al-Quran adalah ini. Nyembah Allah, minta pertolongan Allah. Itu intinya hidup, sudah. Al-Quran kan pedoman hidupnya. Intinya hidup itu apa? Ya nyembah Allah, minta pertolongan ya kepada Allah. Itu intinya. Inti Al-Fatihah itu ada di ayat yang kelima. Masya Allah. Makanya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in mengajarkan kepada kita agar kita itu menyembah Allah murni hanya kepada Allah, bukan kepada selain Allah. Di dunia ini tugas kita apa ya? Tugas kita nyembah Allah murni. Dan minta, kalau kita ada yang kesulitan, kita minta pertolongan kepada Allah. Itu tujuan kita di dunia. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dalam ayat lain kan, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, matiku, hidupku, semuanya untuk Allah. Kita hidup di dunia ini untuk Allah. Untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah. Makanya ayat ini sangat penting Ibu sekalian. Ayat Al-Fatihah, ayat yang kelima, ini sangat penting. Ini intinya inti. Kalau bahasa kerennya kan, core of the core. Intinya inti. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Makanya ada beberapa riwayat yang menyebutkan
bahwasanya ada seorang hamba soleh yang bernama Muhammad bin Auf Al-Hamsi. Beliau mengatakan begini, suatu ketika aku melihat Ahmad bin Al-Hawari. Ini orang soleh, orang salafus soleh. Ahmad bin Al-Hawari. Beliau melaksanakan sholat Isya. Dan tentu saja beliau mengawali sholatnya dengan surat Al-Fatihah. Beliau memulainya dengan ta'awud, bismillah, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim. Sampai dia membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, aku keluar mengelilingi pembatas. Maksudnya Muhammad bin Auf ini keluar, enggak ikut sholat Isya. Kemudian dia kembali, Muhammad bin Auf ini kembali, terus dia mengatakan, aku kembali dan ternyata aku mendapati Ahmad bin Al-Hawari ini masih membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ternyata diulang-ulang sama Ahmad bin Al-Hawari ayat ini. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, diulang terus dalam sholat Isya. Kemudian karena saking lamanya diulang, Masya Allah, ini bedanya kita dengan salafus soleh. Salafus soleh itu kuat mengulang satu ayat dengan lama. Diulang terus Al-Fatihah ayat 5 ini. Sampai aku tertidur, katanya Muhammad bin Auf. Sampai ketiduran. Gara-gara mendengar imamnya ini, iyyaka na'budu terus gitu. Malam pun lewat, kata Muhammad bin Auf. Sampai aku terbangun dan dia masih membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kemudian diakhiri sholatnya, kemudian subuh tiba. Masya Allah. Sholat semalam suntuk, padahal sholat Isya. Itu begitu rahasia Al-Fatihah itu ada di ayat 5. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ada seorang pentadabur, di sini disebutkan pentadabur mengatakan, aku banyak sholat di belakang Syekh Abdurrahman Ad-Dawsari. Ini juga orang soleh. Syekh Abdurrahman Ad-Dawsari, seorang imam. Dan aku tidak mengetahui berapa kali dia membaca surat Al-Fatihah tanpa menangis. Maksudnya apa? Dia ketika jadi makmumnya Syekh Abdurrahman ini, selalu nangis baca Al-Fatihah itu. Masya Allah. Baca Al-Fatihah nangis. Kita mendapati imam yang baca Al-Fatihah nangis, mungkin nggak ada ya zaman sekarang. Zaman dahulu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, itu setiap baca Al-Fatihah nangis. Bahkan Aisyah sempat nggak setuju kalau Abu Bakar ngimami, padahal ayahnya sendiri. Rasulullah waktu itu sakit, kemudian menunjuk Abu Bakar As-Siddiq sebagai imam pengganti. Aisyah nggak setuju. Jangan wahai Rasulullah, karena Abu Bakar ini kalau sholat mesti nangis, baca Al-Fatihah mesti nangis. Jadi kita jadi gak khusyuk begitu, kata Aisyah. Saking lembut hatinya Abu Bakar. Nah ini Syekh Abdurrahman Ad-Dawsari, setiap baca Al-Fatihah nangis. Setiap baca Al-Fatihah nangis. Kata makmumnya ini, khususnya ketika membaca ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Masyaallah. Hanya kepada Engkau kami menyembah ya Allah. Hanya kepada Engkau kami mohon pertolongan ya Allah. Jadi Ibu sekalian, ketika membaca ayat kelima ini, terlebih ketika sholat ya, mohon direnungi. Jadi yang pertama dihafalkan dulu artinya, kemudian direnungi maknanya ini. Bahkan kalau bisa diulang-ulangi seperti yang dilakukan oleh Ahmad bin Al-Hawari. Diulang-ulang. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Karena kita bangga jadi hamba Allah itu bangga. Hanya kepada Engkau kita menyembah. Jadi hamba Allah itu kita bangga. Bahkan Rasulullah itu sering disebut dalam Al-Quran sebagai hamba. Ya, dalam beberapa ayatnya. Gitu sekalian. Mari kita berlanjut pada makna na'budu. Iyyaka, hanya kepada Engkau. Na'budu, kami menyembah. Apa makna dari na'budu? Na'budu, Ibu sekalian rahmati Allah, itu diambil dari kata ibadah.
atau al-ibadah. Artinya ya ibadah. Ibadah artinya ibadah. Jadi na'budu diambil dari ibadah. Kalau kita lihat mirip-mirip ya. Na'budu ada ain, ba, dal. Ibadah juga ain, ba, dal ditambahi tak marbutoh. Ibadah itu ada 3 Ibu sekalian. Ibadah itu adalah kepatuhan, ketundukan, rasa takut kepada sesuatu. Ibadah itu adalah rasa takut, rasa tunduk kepada sesuatu, disertai dengan rasa cinta dan rasa harap. Itu ibadah. Makanya ibadah itu kalau bisa ada 3, yaitu rasa takut, tunduk, cinta, dan harap. Kita pernah membahasnya di pertemuan kemarin ya, yang Ibnu Taimiyah mengatakan ibadah itu seperti burung. Yang cinta itu di sayap kanannya, harap di sayap kirinya, dan di paruhnya ada, di kepalanya ada. Cinta itu di kepalanya, dan yang lainnya harap dan takut. Kenapa ibadah itu kok harus ada cinta, harus ada harap? Karena jika kita mencintai seseorang, mencintai sesuatu, tapi kita nggak takut, maka itu namanya bukan ibadah. Contohnya, kita cinta sama makanan tertentu, kita cinta sama pakaian, sama seseorang, tapi kita nggak takut, maka dia bukan ibadah. Contohnya, kalau kita takut sama seseorang, sesuatu, takut sama ular, takut sama singa, itu bukan ibadah, karena di dalamnya nggak ada cinta. Nggak ada harap, nggak ada cinta. Nggak ada. Tapi kalau menggabungkan 3 unsur ini, takut, cinta, harap, jadi satu, maka itulah namanya ibadah. Dan tidak boleh beribadah kepada selain Allah. Ini khusus untuk Allah, ini harus ada 3. Yaitu takut, tunduk, cinta, dan harap. Masya Allah. Makanya bentuk-bentuk ibadah ini nggak boleh ditujukan kepada selain Allah. Contohnya apa bentuk ibadah itu? Berdoa. Berdoa itu nggak boleh kepada selain Allah. Rukuk. Gerakan rukuk itu nggak boleh kepada selain Allah. Makanya ada beberapa orang yang rukuk kepada matahari, rukuk kepada bulan. Bahkan di negara lain, rukuk kepada manusia. Tidak boleh. Karena rukuk itu hanya kepada Allah. Sujud. Sujud itu tidak boleh kepada selain Allah. Harus hanya kepada Allah. Kalau zaman dahulu ya, mungkin masih diperbolehkan rukuk kepada manusia. Iblis sujudnya. Iblis sujud kepada Adam, tapi nggak mau. Malaikat sujud kepada Adam. Kemudian di syariatnya Nabi Musa sujud, itu masih tidak apa-apa. Karena itu bentuk penghormatan. Nabi Muhammad sudah tidak boleh lagi sujud kepada manusia. Sujud harus hanya kepada Allah. Ini bentuk ibadah. Kemudian bentuk ibadah yang lain, misalkan berkurban kepada selain Allah nggak boleh. Bertawakal kepada selain Allah tidak boleh. Ibu sekalian dirahmati Allah, lebih dalam kita memaknai ibadah. Karena memang tujuan diciptakan manusia dan jin di bumi ini karena ibadah ini. Makanya ibadah ini sangat penting. Iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau kami menyembah, ini sangat penting ayat ini. Karena apa? Karena Allah berfirman dalam surah Az-Zariyat ayat 56. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Ini yang saya sempat sampaikan tadi di awal, bahwasanya tujuan hidup manusia dan jin itu adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu sekalian dirahmati Allah, ada satu ayat, Masya Allah, yang menjelaskan bahwasanya ibadah ini sangat penting. Ketika kita dalam keadaan sempit, dalam keadaan terdesak, dalam keadaan tidak mampu, maka beribadah ini sangat penting. Dalam surat Al-Hijr ayat 97 dan 9-99, Allah menasehati Nabi Muhammad yang kala itu sedang dilanda kesempitan hatinya, kesedihan. Allah berfirman,
Walaqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun. Dan kami itu mengetahui bahwasanya dadamu menjadi sempit wahai Muhammad disebabkan atas apa yang mereka ucapkan. Fasabbih, maka bertasbihlah, kata Allah. Bihamdi rabbika, dengan memuji Tuhanmu. Wa kum minas sajidin, dan jadilah kamu orang-orang yang bersujud, maksudnya salat. Wa'bud rabbaka, dan sembahlah Tuhanmu wahai Muhammad, hatta ya'tiyakal yaqin, sampai ajal menjemput. Ini di akhir-akhir surat Al-Hijr. Ini kita ambil pelajaran bahwasanya ketika hati kita sedang sempit, dada kita sedang gelisah, sedang galau, ada masalah, maka yang dilakukan pertama kali adalah zikir. Apa? Zikir. Fasabbih bihamdi rabbika, maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu. Kalau sudah zikir, yang dilakukan yang kedua adalah sholat. Sholat. Dan jadilah kamu di antara orang-orang yang sujud sholat. Makanya Rasulullah ketika lagi ada masalah, lagi sempit dadanya, Rasulullah itu banyak zikir dan banyak sholat. Dan ayat terakhir ini menjadi nasihat bagi kita semuanya. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Dan sembahlah Tuhanmu Allah itu sampai datang ajal, sampai kematian menjemput. Istiqomahlah dalam menyembah Allah sampai nanti, sampai mati. Itu kata Allah, nasihat Allah kepada kita semua. Makanya Rasulullah SAW ketika sedang susah, beliau segera sholat. Maka kalau bisa kita meniru beliau ketika ada masalah, ketika kita lagi sedih, lagi galau, langsung sholat. Langsung menghadap Allah, curhat kepada Allah. Ini kebiasaan Rasulullah. Dalam ayat dalam surah Al-Baqarah ayat 45, Allah berfirman, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu. Kalau kita ingin ditolong Allah, itu kuncinya dua. Sabar dan salat. Jadi mintalah tolong kepada Allah dengan sabar dan salat. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Sesungguhnya salat itu, sabar dan salat itu berat. Allah sendiri yang mengatakan, sabar dan salat itu berat. Illa 'alal khashiin, kecuali orang-orang yang khusyuk. Disebutkan dalam ayat berikutnya, yaitu orang yang yakin bahwasanya dia akan bertemu dengan Allah. Jadi salat sabar itu sebenarnya berat. Lah kok ada orang bisa karena dia khusyuk dalam salat. Karena dia khusyuk dalam sabar, dia yakin kalau akan bertemu dengan Allah. Ibu sekalian dirahmati Allah. Nah, ini kebiasaan Rasulullah ketika sedang dirundung masalah, sedang ada masalah, beliau langsung sholat. Karena beliau ingin minta tolong kepada Allah dan Allah nyuruh sabar dan sholat. Dalam hadis disebutkan oleh sahabat Hudzaifah Ibnul Yaman, Rasulullah ketika mendapati kesulitan dalam suatu urusan, beliau segera mengerjakan sholat. Maka mari kita contoh Rasulullah SAW ketika kita lagi ada masalah, ketika lagi ada hal-hal yang membuat kita sedih, nggak seneng, mari kita sholat 2 rakaat. Kita minta kepada Allah petunjuk, kita minta kepada Allah bagaimana solusinya. Insya Allah Allah akan memudahkan kita, membantu kita. Dan ada satu faedah ya. Disebutkan dalam kitabnya Syekh Utsaimin mengatakan orang yang khusyuk dalam sholat dan dia tenang, nggak terburu-buru ketika sholat. Kan ada orangnya ketika sholat itu bahasa Jawanya jengkulit-jengkulit, cepet-cepetan. Gitu. Ada orang sholat sangat tenang, sangat khusyuk. Nah, orang yang khusyuk dalam sholatnya, tenang dalam sholatnya, maka dia juga mudah untuk sabar. Jadi orang yang khusyuk sholatnya, biasanya dia orangnya sabar. Masya Allah. Jadi kalau kita pengen tahu orang itu sabar atau enggak, lihat sholatnya. Kalau sholatnya cepet-cepetan,
dia nggak sabar. Tapi kalau sholatnya itu lama, khusyuk, menikmati, itu dia orang sabar. Biasanya kalau ada masalah itu nggak mengeluh, dia orang yang sabar, nerima. Itu orang kalau sholatnya lama sabar. Nah ini makanya satu faedah disebutkan oleh Ibnu Utsaimin tentang surat Al-Baqarah ayat 45. Jadi kalau kita ingin menjadi orang yang sabar, maka perbaiki apa? Sholat kita dulu. Coba nikmati. Sholat itu dinikmati. Jangan cuma menggugurkan kewajiban. Akhirnya ketika sudah sholat isya gitu rasanya kok enak ya. Alhamdulillah sudah sholat isya. Kayak kewajibannya gugur begitu. Bukan sebagai kebutuhan. Jadi sholat itu dinikmati. Sholat itu secara khusyuk, pelan-pelan, tenang. Agar kita menjadi orang yang sabar. Nah itu ibadah. Mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah sebagai orang yang sabar, orang yang khusyuk sholatnya, dan kita ditolong oleh Allah dengan keduanya ini. Kalau kita ingin ditolong oleh Allah, khusyukkan sholat, jadikan diri orang sabar. Ini kalau kita ingin ditolong oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Selanjutnya, ibu sekalian yang dirahmati Allah, kita beralih kepada makna yang kedua, iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami mohon pertolongan. Apa makna nasta'in? Apa makna nasta'in? Nasta'in ini berasal dari kata isti'anah. Al-isti'anah yang artinya adalah pertolongan. Isti'anah, pertolongan, yaitu mengharapkan bantuan untuk bisa menyelesaikan pekerjaan yang tidak sanggup kita kerjakan sendiri. Di pertolongan itu kan begitu ya. Jadi mengharapkan bantuan kepada selain kita karena kita nggak mampu, itu namanya pertolongan. Kalau kita mampu ya kita kerjakan sendiri. Kalau kita nggak mampu, maka kita minta bantuan, pertolongan kepada selain kita. Masya Allah. Jadi iyyaka na'budu tadi kan tentang Allah, tentang ibadah kepada Allah. Kalau nasta'in ini tentang apa? Pertolongan, minta pertolongan kepada Allah. Inilah obat. Dari hati itu kan ada penyakitnya. Penyakit hati itu Masya Allah sangat banyak. Salah satunya adalah ujub, bangga diri. Bangga diri. Makanya obat penyakit bangga diri ujub adalah isti'anah. Merasa rendah kemudian minta tolong. Itu obat penyakit ujub. Kan ada ya orang yang dia itu kok ujub gitu. Apa-apa dirinya, apa-apa pamer ini. Oh ini karena kecerdasanku, ini karena kekayaanku, ujub. Dia bangga diri. Obatnya apa? Merasa rendah diri di hadapan Allah dan minta pertolongan kepada Allah. Ini obat dari ujub. Isti'anah. Maka dari itu isti'anah ini ada beberapa macam, Ibu sekalian. Isti'anah ini ada beberapa macam isti'anah. Yang pertama, isti'anah minta pertolongan kepada Allah. Ini yang pertama. Ini mengandung sikap kesempurnaan tentang merendahkan diri. Ini kalau kita minta tolong kepada Allah, kita harus merendahkan diri serendah-rendahnya. Dan meyakini bahwasanya yang bisa nolong cuma Allah. Ini isti'anah kepada Allah. Jadi merasa rendah diri dan yakin yang bisa nolong hanya Allah. Yang bisa memberi kecukupan hanya Allah. Dan isti'anah seperti ini tidak boleh dilakukan kecuali kepada Allah. Makanya Allah berfirman, iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau kami menyembah ya Allah, wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Engkau wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Engkau kami mohon pertolongan. Pertolongan yang dimaksud adalah yang khusus kepada Allah, yang tidak boleh ditujukan kepada selain Allah. Nah, contohnya apa? Contohnya minta rizki misalkan. Minta tolong diberi rizki. Siapa yang bisa memberi rizki? Allah. Kita tidak boleh
minta diberi rizki kepada selain Allah. Dengan meyakini bahwasanya yang memberi rizki, misalkan si bos, misalkan kita punya bos. Oh, ini yang beri rizki bos ini. Makanya saya minta ke bos. Nggak boleh. Mau yang kita harus meyakini sang pemberi rizki, Ar-Razzaq, adalah Allah. Akhirnya kita minta hanya kepada Allah. Maka dari itu, isti'anah yang pertama ini, yang kepada Allah ini, kita nggak boleh memalingkan isti'anah kepada selain Allah. Contohnya, berdoa minta kepada siapa? Minta kepada pohon keramat misalkan. Pohon beringin yang sudah tua keramat. Memberikan sesajen di situ, kemudian minta-minta, wahai pohon, begitu. Atau kepada penunggunya, kan kita kadang ada masyarakat yang meyakini bahwasanya pohon ini miliknya penunggunya. Maka kita minta kepada penunggunya biar diberi keselamatan. Itu kan Allah yang bisa memberi. Diberi rizki, kan Allah yang bisa rizki. Tapi dia minta kepada penunggu pohon. Nggak boleh. Ini termasuk syirik besar. Contoh lain, minta kepada penguasa laut selatan misalkan. Atau disebut apa? Nyi Roro Kidul misalkan. Ini tidak boleh. Karena penguasa lautan dan daratan hanya Allah. Nggak ada penguasa laut selatan, laut utara. Tidak ada. Yang disebut Nyi Roro Kidul dan lain-lain. Maka kita tidak boleh meminta kepada dia. Minta hanya kepada Allah. Minta pertolongan hanya kepada Allah. Yang kedua, ada bentuk isti'anah yang kedua, yaitu minta kepada makhluk. Minta kepada makhluk. Kepada sama manusia terutama ya. Karena kita nggak boleh minta kepada jin ya. Nggak boleh. Minta bantuan kepada jin nggak boleh. Bermuamalah dengan jin nggak boleh. Yang dimaksud di sini adalah kepada sama manusia. Jadi misalkan kita nggak mampu terus minta tolong kepada manusia. Apakah boleh? Jawabannya adalah boleh kalau manusianya masih hidup. Karena manusia yang sudah mati kan nggak bisa ngapa-ngapain. Tidak bisa berbuat. Boleh kalau manusia masih hidup dan dia mampu. Misalkan, tolong angkatkan ini cucian. Dia mampu apa enggak? Mampu, maka boleh. Kalau nggak mampu ya sia-sia. Masa kita minta kepada orang yang nggak mampu. Jadi minta kepada makhluk ini boleh. Kita coba beralih kepada, ini tadi minta kepada Allah, sudah ya. Minta kepada Allah, kemudian minta kepada makhluk. Allah berfirman di dalam surat Al-Maidah, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Dan tolong menolonglah kalian dalam mengerjakan kebaikan dan takwa. Ini adalah dalil bolehnya nolong orang. Bolehnya minta tolong dan nolong orang. Ya, ini Allah memerintahkan kan, tolong menolonglah kalian dalam mengerjakan kebaikan dan takwa. Asalkan yang tolong menolongnya dalam kebaikan, dalam takwa. Minta tolong bacakan saya surat ini, ngaji ya. Tolong pijitin, minta tolong pijet. Nah, itu enggak apa-apa. Minta tolong kepada makhluk. Jangan beranggapan, oh kita tidak boleh minta tolong kepada selain Allah. Akhirnya semuanya kepada Allah, kita enggak berani minta tolong kepada manusia. Tidak. Minta tolong kepada manusia itu boleh. Asalkan tadi ya, dalam mengerjakan kebaikan dan takwa. Rasulullah juga pernah menjelaskan bahwasanya memberikan pertolongan itu sedekah. Rasulullah, ini yang sebelumnya ya. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Janganlah kalian tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, enggak boleh. Tolong menolong tapi tujuannya dosa, pelanggaran enggak boleh. Rasulullah juga pernah memberikan nasihat, wa tu'inu ar-rajula fi dabatihi fatahmiluhu alaihi au tarfa'u lahu alaihi mata'ahu shadaqah. Rasulullah mengatakan, engkau membantu seseorang saat menaiki tunggangannya. Maksudnya membantu naik onta kalau zaman dulu. Kalau sekarang mungkin bukakan pintu mobil misalkan,
kemudian engkau ngambilkan kopernya, mengangkatkan kopernya untuknya, itu adalah sedekah, kata Rasulullah. Maka membantu orang ini sedekah. Tolong menolong itu bagus, sedekah. Ya. Maka isti'anah, minta tolong, ini boleh kepada makhluk, kepada manusia. Tapi ada yang perlu ditekankan. Apa itu? Karena semuanya itu datang dari Allah. Misalkan rezeki atau keselamatan, kemakmuran, itu semuanya datang dari Allah. Kalau kita minta tolong kepada orang, kita harus yakin bahwasanya yang memberikan itu Allah. Kita harus yakin yang memberikan itu Allah. Contohnya, yang mudah ya, berobat misalkan, berobat. Kita berobat kepada dokter nggak apa-apa. Kita berobat kepada tabib nggak apa-apa. Contohnya, Pak dokter, saya sudah nggak kuat ini, tangan saya sakit, tolong sembuhkan aku. Tolong apa? Sembuhkan aku. Nggak apa-apa. Tapi kita harus yakin yang menyembuhkan siapa? Allah, bukan dokter. Yang nggak boleh adalah kita bilang, wahai dokter tolong sembuhkan aku, karena yang bisa menyembuhkan hanya kamu. Lah, ini nggak boleh. Kita harus yakin yang menyembuhkan hanya Allah. Bukan selain Allah. Makanya ada sebuah kisah ya, Nabi Musa itu dulu pernah sakit, kemudian susah untuk sembuhnya. Kemudian Nabi Musa mengangkat tangannya berdoa kepada Allah. Ya Allah, saya sakit, tolong sembuhkan aku ya Allah. Allah, karena Nabi Musa itu punya keistimewaan kalimullah ya. Jadi Allah bisa berbicara langsung kepada Nabi Musa. Kemudian Allah mengatakan, wahai Musa, lihatlah engkau buah atau daun itu. Jadi Nabi Musa ditunjukkan ada daun khusus atau buah khusus ya, wallahu alam. Makanlah, kamu akan sembuh. Kemudian Nabi Musa mengambil daun itu atau buah itu, dimakan, qadarullah sembuh dengan izin Allah, sembuh. Setelah itu beberapa hari kemudian Nabi Musa sakit yang sama. Kemudian spontan Nabi Musa langsung ngambil daun itu tadi, buah tadi. Karena Nabi Musa tahu, oh itu obatnya penyakit ini misalkan. Misalkan obatnya penyakit demam, contohnya bawang putih misalkan. Sudah diberitahu oleh Allah, obatnya penyakit demam bawang putih. Nabi Musa langsung ngambil daun atau buah itu. Apa yang terjadi? Nabi Musa nggak sembuh, masih sakit. Akhirnya Nabi Musa mengadu kepada Allah, ya Allah, bukankah dulu engkau merintahkan aku untuk memakan daun itu, buah itu, terus aku sembuh. Sekarang kok sakitku sama, daunnya juga sama, aku nggak sembuh. Apa kata Allah? Dulu engkau meminta kesembuhan kepadaku, tapi sekarang engkau tidak meminta. Maka sebab kesembuhan itu memang datangnya dari Allah. Kita tahu obatnya demam itu bawang putih misalkan. Tapi kalau kita nggak minta kesembuhan kepada Allah, ya nggak akan disembuhkan oleh Allah. Makanya kalau kita sedang sakit, sedang apa, itu yang di pikiran kita Allah dulu. Karena yang menyembuhkan siapa? Allah. Kita tahu obatnya pusing apa? Paracetamol apa? Panadol. Ya. Tapi kalau kita pusing langsung mikir Panadol, tanpa meminta kepada Allah, Allah berkehendak Panadol nggak akan memberikan efek apa-apa. Makanya kalau lagi sakit apapun, mikirnya langsung Allah. Ya Allah, berikanlah aku kesembuhan, baru minum obat. Kalau lagi sakit, jangan langsung mikir dokter. Jangan langsung rumah sakit, tapi minta kepada Allah, kemudian baru berikhtiar. Itu ya, ini masalah berobat ya. Jadi isti'anah, minta tolong kepada makhluk. Kita ambil pelajaran dari Nabi Musa alaihissalam. Masya Allah, ini kisah yang luar biasa. Tapi ibu sekalian, ada orang yang
pasrah kepada Allah, nggak mau minum obat kalau lagi sakit ya. Pasrah wis semuanya dari Allah, penyakit dari Allah, yang nyembuhkan ya Allah, wis saya berdoa aja kepada Allah. Tapi nggak mau minum obat, ya mati atau nggak sembuh. Kenapa? Karena Allah juga nyuruh untuk berikhtiar. Waktu itu Rasulullah sedang duduk di masjid, kemudian ada orang datang bawa unta, lah kok untanya nggak diikat, kemudian ditinggal sholat. Setelah sholat ditanyai sama Rasulullah, kamu kok nggak ngingkat untamu? Kata orang ini, aku bertawakal kepada Allah. Aku serahkan semuanya kepada Allah. Akhirnya nggak tak ikat untanya. Oh, akhirnya ya hilang untanya. Kata Rasulullah apa? Ikatlah dulu untamu, kemudian bertawakallah kepada Allah. Maksudnya apa? Ya berdoa, ya berusaha. Gitu. Ini isti'anah ya, bab isti'anah. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagai tambahan dalam kajian kita kali ini ya, yaitu tentang ada berdoa. Nah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini adalah ikrar kita kepada Allah. Dan nanti setelah ikrar ada doa, yaitu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, itu doanya. Tapi sebelum itu, coba kita lihat apa yang kita baca sebelum ayat 5, yaitu semuanya pujian kepada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji kepada Allah, bagi Allah Tuhan semesta alam. Kita muji Allah. Ar-Rahmanir Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kita muji Allah. Maliki Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Kita mengagungkan Allah. Makanya ini menjadi adab sebelum berdoa, yaitu yang pertama puji Allah dulu sebelum berdoa. Yang kedua, sanjung Allah dulu sebelum berdoa. Yang ketiga, agungkan Allah dulu sebelum berdoa. Dan tambahan dari Rasulullah, membaca sholawat dulu sebelum berdoa. Karena orang yang berdoa langsung tanpa melewati 4 ini, maka kata Rasulullah dia tergesa-gesa doanya. Pernah dalam kisah disebutkan dalam hadis ada orang Arab Badui itu minta kalimat kepada Rasulullah. Wahai Rasulullah, ajarkan aku beberapa kalimat. Maka Rasulullah mengajarkannya, La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Allahu akbar kabira. Walhamdulillahi katsira. Wa subhanallahi bukratan wa asila. La haula wa la quwwata illa billahil azizil hakim. Nah, ini kalimat yang diajarkan Rasulullah. Terus orang Badui ini mengatakan, lah itu semua untuk Tuhanku, wahai Rasulullah. Terus untukku mana? Nah, kata orang Arab Badui ini, orang Arab Badui memang gitu ya akhlaknya. Terus untukku mana, wahai Rasulullah? Maka Rasulullah mengatakan, ucapkanlah Allahumma gfirli, warhamni, wahdini, warzuqni. Ya Allah, ampunilah aku, rahmati aku, dan berilah aku hidayah. Coba kita lihat apa maksud dari perkataan Rasulullah ini. Kalau mau berdoa, puji Allah dulu. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Jadi muji Allah dulu. Ini bisa kita contoh ibu sekalian. Ada ketika Rasulullah sedang duduk di masjid, ada seorang laki-laki masuk kemudian sholat. Setelah sholat kok langsung mengatakan begini. Ya Allah, ampunilah dosaku, berikanlah aku rahmat. Ada yang salah dengan doanya? Tidak ada yang salah. Tapi Rasulullah menegur orang ini. Kata Rasulullah apa? Engkau telah tergesa-gesa, wahai orang yang maka sebelum berdoa, pujilah Allah dulu dengan pujian yang layak, kata Rasulullah. Dan bersolawatlah kepadaku, kemudian berdoa. Makanya kita kalau mau berdoa, ini
Kalau bisa memuji Allah dulu, menyanjung Allah dulu, baca sholawat, baru kita berdoa kepada Allah. Jangan langsung berdoa. Jadi habis salam, assalamualaikum, kemudian Robbi firli wali walidayya. Enggak. Itu namanya tergesa-gesa. Ibu selanjutnya, ya. Kalau kita sedang berdoa, yakinlah bahwasanya doa itu akan dikabulkan. Ini adab ketika berdoa. Kita harus yakin kalau doa itu dikabulkan. Rasulullah bersabda, "Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah." Berdoalah kepada Allah dalam keadaan yakin akan dikabulkan. Ya. Jana iku nek sampean engko wa'lamu annallaha la yastajibu du'aan min qalbin ghafilin lah. Dan ketahuilah bahwasanya Allah itu enggak akan ngabulkan doa dari hati yang lalai. Maksudnya apa? Berdoa tapi hatinya lalai. Ini juga dimaksudkan kepada orang yang berdoa bahasa Arab enggak tahu artinya. Ini hati-hati. Kalau berdoa bahasa Arab, kalau bisa ya tahu artinya, biar hati kita nggak lalai. Jadi ada berdoa adalah yakin kalau dikabulkan. Jangan sekali-kali berdoa kalau itu nggak yakin. Karena nggak ada yang mustahil di hadapan Allah. Allah Maha berkehendak. Berdoalah kepada Allah dalam keadaan yakin dikabulkan. Nah, ini ada berdoa dari Rasulullah SAW. Makanya ini tadi tentang sabar, berdoa, ya, minta pertolongan. Kata Rasulullah, ini nasihat kepada sahabat Abdullah bin Abbas tadi, ya, seorang pakar tafsir. Ketika Abdullah bin Abbas masih kecil, mungkin masih SD, diajari ihfazillah yahfazka, jagalah Allah, Allah akan menjagamu itu. Nah, ini nasihat yang terakhir. Kata Rasulullah, wa'alam, ketahuilah, annan nasr ma'as sabr. Sesungguhnya pertolongan itu datang setelah kesabaran. Masya Allah. Jadi kalau kita ingin ditolong Allah, sabar dulu. Kalau sudah sabar, pertolongan datang. Wa annal faraja ma'al karb. Dan sungguh kelapangan itu datang setelah kesempitan. Insya Allah setelah sempit akan datang lapang. Roda itu berputar. Wa anna ma'al usri yusra. Sungguh setelah kesulitan itu akan datang kemudahan. Tidak mungkin hidup itu sulit terus. Nggak mungkin hidup itu sempit terus. Pasti ada saatnya hidup itu mudah. Ada saatnya hidup itu lapang. Dan yang kita perlukan adalah apa? Sabar. Karena pertolongan itu datang setelah kesabaran. Hadis riwayat Tirmidzi. Ini kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ketika berdoa, ini ada berdoa yang lain, yaitu yakinlah kalau Allah itu dekat. Ini pernah ada pertanyaan dari sahabat Rasulullah. Mereka bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, Rabbuna qaribun fanunajihi. Apakah Tuhan kami itu dekat, wahai Rasulullah? Sehingga kalau berdoa itu cukup bersuara lirih, pelan-pelan aja ketika berdoa. Au ba'idun fanunadihi. Apakah Tuhan kami itu jauh, wahai Rasulullah? Sehingga ketika kita berdoa itu dengan suara keras. Apa kata Rasulullah? Rasulullah diam, kemudian turunlah ayat dalam surah Al-Baqarah ayat 186. Allah berfirman, ini jawaban dari sahabat tadi. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, jawablah, aku dekat. Allah itu dekat. Inni qarib, fa inni qarib. Sesungguhnya aku itu dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa. Maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku. Dan hendaklah mereka beriman kepadaku agar mereka selalu berada dalam kebenaran.
Maksudnya ada berdoa adalah yakin Allah itu dekat. Allah itu ngabulkan doa. Tidak ada yang tidak dikabulkan oleh Allah. Tidak ada yang mustahil di hadapan Allah. Yakinlah bahwasanya Allah itu dekat. Yang terakhir Ibu sekalian yang dirahmati Allah, ada satu doa dari Rasulullah untuk meminta kemudahan yang seharusnya kita hafalkan karena ini ajaran dari Rasulullah dan kita senantiasa basahi lisan kita dengan doa ini. Ya. Rasulullah mengajarkan dari Anas bin Malik, Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Artinya, ya Allah, tidak ada kemudahan kecuali yang Engkau buat mudah. Wa anta taj'alul hazna, dan Engkau menjadikan sulit, dan yang menjadikan sulit itu Engkau, menjadikan sedih ini Engkau. Idza syi'ta, tapi kalau Engkau kehendaki, sahla, pasti akan jadi mudah. Ya Allah, tidak ada kemudahan kecuali yang Engkau buat mudah. Dan kalaupun ini sulit ya Allah, kalau Engkau kehendaki pasti jadi mudah. Nah ini doa yang dianjurkan oleh Rasulullah, diajarkan oleh Rasulullah kepada kita. Kalau bisa dihafalkan, Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Ini minta pertolongan, minta kemudahan kepada Allah, Sang Maha memberikan segalanya. Mudah-mudahan Allah memberikan kita kehidupan yang mudah, Allah memberikan kita jalan keluar dari segala permasalahan, yang sakit segera disembuhkan, yang ada masalah segera diberikan jalan keluar oleh Allah. Intinya kita banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian kajian kita yang singkat ini. Terima kasih. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Semoga Allah memberkahi kita semua di jalan kebenaran. Amin ya rabbal alamin. Saya kembalikan